Oke, udah keren-keren semuanya. Kita lanjut ya. Tadi Aska udah bisa jalan, Putih udah bisa jalan, kemarin juga Hanif udah lumayan jauh ya, udah nyoba-nyoba macam-macam. Sebenarnya ekspektasi saya nggak harus sama persis dengan yang di tutorial sih. Kayak kemarin Putih sama siapa kemarin eh, Razan ya, itu kan berani nyoba yang lain. Nah, artinya tuh sudah ngerti, udah bisa improvisasi itu berarti udah paham, udah bagus banget. Jadi tinggal kita memperbanyak case study-nya, memperbanyak nyoba-nyobanya, nah itu udah bisa lebih cepat lagi belajarnya. Nah, hari ini saya kan kemarin janji mau nunjukin beberapa aplikasi yang real ya. Saya udah siapin beberapa, ada chatbot, ada crawlernya sebenarnya saya mau nyiapin yang agak sederhana, cuma belum jalan. Nanti mungkin saya tunjukin yang dari project saya aja juga nggak apa-apa sih. Agak kompleks cuma ya paling nggak kelihatan cara kerjanya. Nah, kemudian ada lagi web ya, web. Jadi web itu kita bisa bikin pakai PHP kan bisa, yang umum PHP, Java, .NET. Pakai Python juga bisa. Sekarang malah udah banyak yang developer yang pakai Python. Terus nanti bisa saya tunjukin juga kalau misalnya kalian ada minatnya ke saintis ya, ke science, ada tools lain selain yang kita kemarin pakai Trinket itu, ada namanya Anaconda sama Google Colab, itu juga bisa buat pakai Python tapi yang lebih saintifik ya. Jadi buat bikin grafik, buat perhitungan matematika, persamaan, nah, itu pakai itu. Mirip MATLAB lah kalau kalian pernah tahu MATLAB. Nah, sekarang saya tunjukin yang pertama adalah kita kembali ke sini. Ya. Trinket. Nah, ini saya bikin di Trinket udah kesimpan. Ada beberapa tutorial. Nah, ini saya bikin juga, jadi saya bikin di GitHub ya, di GitHub. Jadi ada namanya GitHub itu bisa untuk sharing program, sharing source code. Nah, ini bisa dilihat di saya sharing di chatting. Nih, bisa lihat di chatting. Nah, ini di sini saya udah bikin beberapa, baru untuk yang chatbot aja ya, yang lainnya belum. Ada 0, 1, 2. Nah, ini saya tunjukin dari yang pertama, ada ini chatbot. Nah, ini chatbot yang paling simple ya. Jadi kita dengan aplikasi simple seperti ini sebenarnya sudah bisa bikin satu aplikasi yang berguna ya. Ini kalau misalnya dijalanin, halo gitu ya. Kalau kalian apa ya? Sekarang udah banyak sih orang pakai chatbot. Kayak misalnya di mana coba? Di e-commerce ya, e-commerce, terus di bank biasanya. Kalau di mana? Di mana? Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak apa-apa, sebut aja. Karena sekarang contohnya udah banyak banget. Kalian mestinya sudah pernah ketemu lah salah satunya. Jadi kalau kita mau nanya sesuatu ke sebuah apa ya, servis layanan atau toko gitu ya, kan dia
bisa langsung jawab, padahal orangnya nggak ada. Gitu. Nah itu dia pakai chatbot. Persis seperti yang kita lihat sekarang ini, saya nanya langsung dijawab kan. Jadi nggak perlu orang, kita sudah bisa melayani orang lain. Ya. Ini cukup interaktif meskipun sangat sederhana. Ya. Ini saya lupa kemarin ternyata bisa digedein dari sini. Ya. Oke. Nah ini kayak gini ya, simple. Cuma memang ada kelemahannya ya, ada kekurangannya dan ini kelihatan banget ada kekurangannya. Kekurangannya apa kira-kira? Salah kapital apa salah misalnya gede jelek jadi salah baik. Benar. Nah, ini coba saya tunjukin dulu perbaikannya. Jadi saya sudah mencoba memperbaiki. Yang pertama, pertanyaannya saya tambah. Karena apa? Supaya dia bisa merespon lebih banyak pertanyaan. Kalau tadi kan cuma sedikit ya. Cuma halo. Ya, halo, siapa namamu? Ini kalau orang nggak tahu aplikasinya, nggak tahu source code-nya, mungkin kelihatannya keren juga ya. Dia bisa jawab misalnya berapa, 1 tambah 1, 2, berapa. Tadi aku nyoba namamu siapa, balik bisa jawab. Nah, benar. Karena ini semua pertanyaannya sudah ke setting ya. Kita nggak bisa nanya di luar ini, misalnya siapa nama ibumu gitu. Nggak bisa ya. Padahal jenis pertanyaannya udah kita siapin banyak. Nah, ini bisa kita sempurnakan lagi. Ada chatbot level 2. Nah, tadi level 0, level 1, level 2. Nah, di sini ada istilahnya pre-processing ya. Jadi sebelum pertanyaan itu dicek ininya, jawabannya. Nah, ini kita benerin dulu. Tadi yang bener kata Hanif bilang. Kalau misalnya ada yang nanya pakai huruf besar, bisa nggak gitu? Ternyata nggak bisa. Siapa namamu? Nah, ini saya pakai huruf besar, bisa. Terus saya tulis siapa sama siapakah kan boleh-boleh aja orang pakai salah satu itu kan. Bisa juga. Atau misalnya tadi apa nama ibu kota Jawa Timur? Sampai ya. Apakah nama ibu kota Jawa Timur? Sampai ya. Apakah nama ibu kota, ini pakai huruf besar huruf kecil ya. Atau kita kasih pertanyaan yang agak nyolot ya. Siapa namamu? Nah, ini. Masih bisa juga, karena ini sudah kita bersihin ya. Kita bersihin. Yang tanda tanya kita ganti. Yang ini sama dengan YP. Apakah sama dengan apa? Siapakah dengan siapa? Berapakah? Jadi ini ada pre-processing. Nah, ini yang cara-cara sederhana untuk membuat chatbot, tapi hasilnya udah kelihatan keren lah, udah bermanfaat ya, sudah kelihatan berfaedah. Jadi sudah bisa menjawab pertanyaan meskipun ya ada batasan juga. Ini bahkan kalau di Python nulisnya bisa lebih ringkas lagi. Ini bisa disambung ke kanan. Karena dia mainannya kan objek ya. Ini hasil dari fungsi ini itu adalah objek. Objek ini bisa punya ini ya. Ini juga bisa dipindahin ke kanan. Karena objek string semua punya metode replace.
jadi bisa dilanjutkan kan. Jadi enak banget Python. Nah, selanjutnya gimana? Nah, itu butuh kreativitas lagi ya. Karena memang untuk membuat pintar chatbot itu nggak sederhana. Kalau misalnya kita lihat di saya kemarin lihat ada chatbot Python NLTK. Ya. Ada namanya NLTK ya. NLTK itu adalah library buat NLP, Neuro Linguistic Processing. Jadi kita harus ngerti bahasa manusia itu prosesnya seperti apa. Kayak tadi kan kita instingnya kita udah tahu. Kalau misalnya apa itu sama apakah sama. Tanda tanya 2 sama tanda tanya 1 sama. Terus misalnya kamu sama Anda itu sama, Anda dengan lu sama saya, gue itu sama, ya kan? Nah, itu harus dibikin dulu. Berarti kan udah kebayang nih, kita konversinya di sini tadi gimana? Nah, ini ya. Jadi tinggal aku sama dengan saya sama dengan ini. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi kita cek berdasarkan konteksnya. Jadi misalnya kalau kita ingin bikin chatbot buat Traveloka misalnya, kalau dia nanya berapa harganya, itu kan pasti harganya harga tiket kan, nggak mungkin harganya harga mobil misalnya, atau misalnya harga buku atau harga baju. Jadi konteksnya itu tiket pasti ya. Atau misalnya kita bikin chatbotnya buat Telkomsel, kalau kita nanya ada yang nanya berapa, itu kan pasti maksudnya kalau nggak berapa pulsanya, berapa kuotanya, berapa harganya, berapa paketnya, ya kan? Nah, itu konteks. Jadi triknya banyak, tapi cara-caranya sebenarnya nggak terlalu sulit. Kayak ini cuma replace gitu, ya. Yang penting kita tahu ilmu bahasanya tadi, ya. Ada orang yang dia sekarang jadi ahli IT di bidang media sosial itu, dia bikin aplikasi yang keren banget. Itu dia dulu kuliahnya di luar negeri, justru kuliah apa ya? Dia bilang psikologi apa bahasa gitu. Oh, kuliah bahasa, literatur, sastra. Dia pulang akhirnya bisa bikin aplikasi yang bisa membaca media sosial. Nah, itu salah satu contoh real kita pakai aplikasi Python dengan program yang nggak terlalu sulit, kita udah bisa bikin seperti ini. Nah, ini contoh real lainnya adalah misalnya ini. Siapa yang punya akun Discord? Siapa ya? Aku. Saya punya akun Discord. Tapi temennya cuma 2. Enggak 2 sih, 3 atau 4 ini. Nah, ini dia. Saya Discordnya nggak menginstal aplikasi karena makanya jarang-jarang. Cuma di web aja, di web browser. Nah, ini saya bikin bot di Discord. Mungkin kalau mau nyoba tutorialnya itu ada di search saja Discord Python bot. Nah, how to make Discord bot. Di sini atau Discord bot Python. Nah, ini dokumentasinya yang resmi di sini. Ini nggak terlalu susah. Ini saya tunjukin contohnya ya. Ini saya buka.
Ini Discord-nya ya, ini Discord-nya, aplikasinya saya jalanin di ini kelihatan ya, saya buka 2 window ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak saya buka 2 window? Kelihatan. Kayak yang kiri ini Firefox, Discord, yang kanan ini command prompt ya, command line. Ini aplikasinya saya udah bikin, saya jalanin dari sini, Python apa tadi? Example bot. Oke, ini saya udah connect ke Discord server dari aplikasi Python ini. Saya bisa ngomong di sini misalnya lah. Nah, langsung dijawab sama botnya. Di sini kelihatan ada track record-nya ya. Nah, ini aplikasinya juga sederhana. Ya. Ini saya buka Python Visual Studio Code, kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih soft? Kelihatan? Ini kelihatan? Jangan ngangguk-ngangguk, saya nggak lihat gambar. Ngomong aja. Ini saya lagi kelihatan mukanya. Kita lihat ya. Ini simpel gini doang, karena sudah bentuknya library. Jadi Discord, import Discord, client Discord client. Nah ini dev ya, dev yang kita kemarin udah nyoba, function async, berarti dia asinkronus. Terus, nah ini eventnya ini yang bagian nerima message-nya tadi. Ini saya cuma bikin 2 kebetulan, hola sama halo. Makanya tadi dia belum bisa balas macam-macam. Baru hola sama halo. Nah, tapi kan berarti saya bisa ngambil dari yang ini tadi ya. Saya bisa ngambil dari sini, saya pindahin ke sini bisa dong. Await, oh di sini namanya await message channel send. Await message channel send. Nggak bisa replace. Nah? Replace kan bisa. Bisa. Ini saya cuma takut salah aja. Ini saya kurangin aja ya biar nggak terlalu banyak. Message content ya,
bener belum nih kira-kira? Kita coba kita matiin lagi, ini lagi. Kita coba ngobrol. Jadi panjang. Oh, ini akibat sinkronus ya. Ternyata nggak boleh kayak gitu. Ya, sorry, spam. Ini spam. Dari itu suara dari komputer Om. Iya. Nggak, ini saya bikin aplikasinya salah jadinya nyepam. Oh. Oke. Semoga nggak disuspend sama dia kan siapa namanya. Nah, ya. Jadi kalau kalian punya Discord mau iseng-iseng cuma gini aja aplikasinya ya. Import klien Discord. Udah cuma gini aja, nggak ada lagi. Aplikasi yang kita obrolan cuma segini aja. Tinggal main ke kombinasi. Ini tadi yang kita udah sama-sama tadi ya. Mau lebih akurat berarti harus ada pre-processing. Bagus, sempurna, ini jawabnya juga bagus ya di sini. Nah ini yang sekarang sebenarnya masih tantangan bagi semua orang, masih belum ya kita lihat aja sekarang yang kalau misalnya ini sudah perfect pasti semua udah pakai ini ya kan, Gojek pakai ini Tokopedia, Bukalapak pakai ini, kita nanya macam-macam udah nggak butuh. Sekolah pakai itu. Ya, tapi masih belum perfect, masih susah. Oke, lanjut. Tadi kita udah lihat caranya bikin bot ya. Terus ada lagi yang lainnya itu web ya, web itu web juga sama, simple. Saya langsung sharing dulu. Stop. Oke. Ini ya, saya lihat ya. Kalau web source code-nya juga simple, cuma segini aja. Ya. Karena saya pakai library framework namanya Flash, Flash, Thermos. Jadi kita udah dibantu, ini file HTML-nya sudah kita bisa mainin terpisah. Nah ini kita cuma nambahin satu halaman, cuma ini aja, satu halaman cuma ini. Jadi kalau misalnya ini dijalanin, menjalaninya juga cuma ini saya ngitung. Ini sudah bisa, kita punya web di komputer kita. Biasanya dipakai buat kalau yang paling sederhana itu dipakai buat IoT. Server-server kecil di rumah itu bisa pakai ini. Ini juga saya kemarin pakainya buat IoT. Jadi ini kan kosong belakangnya, berarti dia cuma masuknya ke halaman pertama. Kalau kita tambahin belakangnya, error. Ini harusnya masuknya ke sini. Oh sorry, ininya nggak pakai.
Ini baru saya update, belum cek ya. Jadi simpel cuma kayak gini aja. Jadi kita sekarang itu jadi misalnya kita mau bikin web gitu ya. Kita nggak harus sampai bisa banget bikin tampilannya ya. Tampilan itu bisa dibantu sama teman kita yang lain. Kita yang penting main di programnya itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa sense art-nya kurang, ngurusin tampilan biar orang lain, kita ngerjain yang tadi kayak misalnya bikin botnya ya, bikin logiknya. Tapi kalau emang seneng bikin tampilan, bikin web, nah itu bisa belajar HTML, CSS. Jadi gimana caranya bikin webnya supaya lebih cakep. Oke, ini contoh untuk webnya. Yang tadi chatbot jangan lupa bisa dilihat di sini contoh programnya. Ada chatbot versi 0, 1 sama 2 ya. Silakan dicoba ditambah-tambahin kalau misalnya bisa disempurnakan. Oke. Yang berikutnya ada lagi yang jadi Python itu dia kelebihannya dia bisa di banyak apa ya, skalanya itu bisa macam-macam. Kayak misalnya tadi server ya, di server bisa bikin web, bisa bikin machine learning, big data, tapi bisa juga di perangkat yang kecil-kecil kayak misalnya Raspberry Pi. Kemarin saya bikin di Raspberry Pi itu buat bikin ini face detection. Jadi misalnya ini kan saya punya 2 kamera ya, 2 webcam. Ini yang satu saya pakai buat mengenali wajah saya. Nah, bisa lihat kan? Ya udah saya share belum ya? Oh belum. Sebentar. Saya share lagi desktopnya. Nah, ini aplikasinya juga simple. Jadi library-nya sudah ada semua ya. Terus magic-magicnya juga sudah dibantu orang banyak gitu. Kita tinggal pakai. Ini programnya cuma segini aja pendek. Ya. Pendek. Dia bisa capture video. Jadi saya punya 2 webcam. Salah satunya ini mau saya pakai buat nge-tracking muka saya ya. Ini cuma gini aja nih, video capture. Terus dia mendeteksi. Ini sudah ada 2 proses di sini. Sependek ini ya. Yang pertama buat mendeteksi wajah, yang kedua buat mendeteksi mata. Terus sama dia ditampilkan. Ini kalau misalnya dijalanin, ya, jadinya ini. Nah, kelihatan nggak nih? Yang gambar yang ada mata saya kotak-kotak nih. Iya, kelihatan. Kelihatan ya ini. Ini aplikasinya Python. Saya nggak perlu coding banyak-banyak, tapi sudah bisa bikin aplikasi yang advance ya. Bisa mendeteksi mata, ini malah bisa mendeteksi mulut. Oh salah deteksi. Jadi karena sudah banyak yang bikin, kita tinggal pakai aja gitu. Ini udah bisa mendeteksi. Ini kalau ada orang di belakang saya, kedetek juga nih. Nggak ada orang di belakang saya kan? Kok jadi serem. Oke, nah itu contoh yang face recognition ya. Jadi sekarang jangan takut lagi dengan istilah AI ya. AI itu sekarang sudah lebih mudah dipelajari. Contoh-contohnya sudah banyak. Kita mau bikin aplikasi, tapi nggak perlu terlalu ngoprek juga udah bisa. Ya. Kayak tadi itu cuma
berapa baris saja udah bisa bikin untuk pengenalan wajah. Nah, ini sekarang lagi banyak orang yang kreatif ya, yang pengenalan wajah tadi diubah-ubah dikit jadi pengenalan, kan sekarang lagi COVID ya, orang-orang wajib pakai masker. Jadi kalau pernah lihat di medsos ada yang bikin pengenalan masker. Jadi orang kalau pakai masker ditandain hijau, kalau nggak pakai masker ditandain merah. Jadi bermanfaat buat kondisi sekarang. Simple tapi bermanfaat. Itu tadi contohnya sudah ada web, chatbot, face recognition, sama crawler. Ini sebenarnya saya mau tunjukin yang simple, cuma nggak sempat waktunya tadi, nggak sempat nyobain. Tapi contoh sederhananya itu gini. Gini. Ini saya langsung di komen line aja ya. Ini kebaca nggak tulisannya? Kebaca. Kebaca dengan susah payah. Nah, ini lebih kebaca lah. Ini saya pendekin. Ya, kelihatan. Import request. Request. Nah, ada namanya ini Beautiful Soup library, namanya Beautiful Soup. Terus saya sendiri karena jarang pakai jadi nggak terlalu hafal tulisannya, makanya mesti nyontek-nyontek. Nah, ini yang pertama adalah tadinya saya mau ngambil Twitter ya, cuma ternyata syaratnya terlalu banyak. Ya, jadi ini dia ngambil kontennya Twitter langsung ya. Nah, jadi kita dengan skrip sederhana itu sudah bisa mengambil data dari internet dengan mudah ya. Data sebanyak ini kita bisa ngambil, kita bisa sedot. Kalau mau iseng, kita bisa aja bikin skrip Python buat kepo-kepo medsosnya siapa gitu bisa. Saya dulu pernah bikin crawler buat media ya. Jadi ngambilin judul-judulnya berita terus ditampilin itulah. Jadi kalau mau iseng sebenarnya mau ngambil medsosnya artis gitu ya, ngambil medsosnya temen, mantan gitu ya bisa juga gitu ya, kepo-kepo tanpa harus login. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba ngeposting apa gitu, itu langsung ada notifikasi, kita langsung tahu ya gitu. Saya sih belum pernah nyoba ya, tapi ya secara teori itu bisa. Nih, cara mudah mengambil data dari internet. Makanya hati-hati naruh data di internet karena gampang sekali ngambilnya. Ya, gitu. Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyain yang tadi? Nggak ada yang magic ya, semua simple, bisa diikutin, tinggal kita idenya mau bikin apa. Kira-kira sampai sini kalian punya ide apa nih buat bikin aplikasi? Ada yang mau cerita nggak? Hanif udah tahu kemarin mau bikin Roblox studio. Kalau ada yang main Roblox, jadi Roblox tuh permainan anak-anak tapi yang bikin orang dewasa. Jadi sebenarnya orang dewasa juga harus tahu Roblox. Saya juga terpaksa belajar karena anak saya main.
Oh, ini dia. Promosi apa nyari temen? Temennya udah banyak. Udah dapat duit berapa dari situ? Belum apa ya cuma buat doang nyoba. Orang game PC aja gagal kemarin. Katanya udah ada yang berhasil. Pas ngetes doang. Oke, ya coba terus ya. Ini anak saya lagi nyobain ini nih, Unity. Unity juga ternyata nggak terlalu susah ya. Unity karena sudah main library tadi ya, library main objek, jadi langsung bisa kita tentuin misalnya dia kalau game itu kan yang penting istilahnya itu fisik ya, fisikanya ya. Ini makanya pelajaran sekolah itu bukan tidak berguna. Akhirnya kepakai juga di dunia perkomputerannya. Jadi kalau mau bikin game, pertama tadi harus tahu matematika, caranya bikin heksagon, poligon, gitu kan? Itu matematika semua. Terus bikin gerakan-gerakan itu juga matematika kan. Kita bikin tangan yang bisa berputar. Kan kalau tangan kan nggak mungkin muternya sembarangan kan, pasti ada hitungannya. Itu matematika juga. Terus ada fisikanya ya kan. Kalau nggak ada fisikanya kita bikin orang loncat gimana kalau dia nggak jatuh ya. Atau bikin bola kalau nabrak tembok kan dia harus mental. Itu prinsip fisikanya ada. Bolanya besi sama bolanya karet, mantulnya beda ya kan. Kelenturan itu beda, itu fisika semua. Nah itu kalau di Unity itu sudah ada semua, jadi kita tinggal pakai. Kita maunya dia bendanya sifatnya apa, nanti rumus-rumusnya udah disediain. Jadi kita nggak perlu terlalu mikir. Yang penting kita paham. Oh, kalau mau bikin itu keywordnya apa? Gitu ya. Kalau Aska mau bikin apa Aska? Kalau udah lancar programmingnya? Belum tahu. Belum tahu. Itu udah selesai ya tadi yang poligon. Kayaknya. Boleh lihat dong hasilnya. Udah sampai mana? Nggak usah. Hah? Kenapa? Nggak usah. Gak apa-apa. Atau nanti kita privat, sesi privat. Nggak. Kan di sana masih siang kan? Kalau teman-teman di sini nanti Iya. selesai. Terus, tapi bisa ya lancar ya? Nah, kayak Iya. nggak ada yang error kan? Kadang errornya itu suka apa ya? Salah baris gitu. Misalnya errornya dibilangnya di baris kan di bawah itu kan ada tulisan merah error. Dia bilang baris 10, tapi kadang errornya kesalahannya ada di baris ke-9 itu kadang suka ada seperti itu. Biasanya juga bukan kesalahan yang khusus ya, cuma kurang titik 2, kurang masuk, itu sudah error. Putih gimana Putih? Putih sudah cobain? Kemarin nambah lagi nggak percobaannya? Yang poligon. Boleh ditunjukin nggak? Kemarin udah nyoba yang poligon, tapi hari ini udah dihapus. Oh gitu, nggak disimpan ya? Enggak. Mungkin udah ngerti ya. Hari ini coba ini dong yang di GitHub sekolah ini tolong dicoba. Startupnya
Kira-kira kalian ada ide apa buat menyempurnakan? Oh ya, ini ada salah satu apa ya, resource lah. Oh ini. Cara nyarinya itu apa? Tadi kan kita udah lihat chatbotnya ya. Chatbotnya itu dia punya kelemahan ya, yang mana daripada kita membetulkannya itu adalah dengan jadi Hanif bilang huruf besar huruf kecil bikin salah ya, berarti kita bikin huruf kecil semua ya, lower. Terus ada yang misalnya banyaknya pakai tanda tanya sama nggak pakai tanda tanya, bikin error gitu. Makanya replace. Kebanyakan replace. Nah, kalau misalnya ada ide lagi kira-kira apa gitu, itu nyarinya di mana? Nah, ini triknya kalau diperhatikan sebenarnya ini kan istilahnya string manipulation, jadi manipulasi string, mengkecilkan huruf, mengganti teks. Ya, itu kalau misalnya mau cari referensi lengkapnya bisa Python string method ya. Jadi kayak yang tadi ini. Nah, yang di turtle tadi itu ini kan sebenarnya method nih namanya istilahnya. Turtle method. Ada forward, backward, right, left, go to, set, dan so on ya. Kenapa? Ini nih method semuanya. Nah, kita kan logikanya akan melihat ini ada kebutuhan metode-metode string. Nah, kita bisa temukan di sini satu misalnya saya ambil yang paling atas. Nah, ini nih ada banyak. Jadi misalnya tadi di sini pasti ada lower. Nah, lower. Convert string into lowercase. Ada lagi tadi replace. Ada replace. Ada lagi kayak yang tadi di chatbot itu starts with. Nah ini juga starts with. Jadi dia ngambil depannya ya, ngambil awalannya, nebaknya itu cuma dari kata pertama lah katakan ya. Sama kayak misalnya, makanya kita harus tahu orang yang memakai chatbot kita itu orangnya kayak gimana namanya. Kayak misalnya dia mau beli pulsa kan mungkin selalu diawali dengan kata beli ya, berarti kan kita cukup pakai starts with beli ya. Atau misalnya dia agak-agak alay gitu ya, dikasih koma-koma banyak di belakang gitu, bisa di strip, dikurangin, dipotong belakangnya. Ada R strip, ada L strip ya, strip kanan, strip kiri ya. Jadi di sini ada banyak. Jadi logikanya dibangun dulu, kita mau bikin apa, nah baru dicari metodenya. Fine. Jadi misalnya langsung nyari di dalamnya itu misalnya tadi saya mau beli pulsa, nah kan pasti keywordnya itu beli ya. Beli itu berarti kan ada di tengah, kita bisa pakai find. Nah, sekarang kita coba sama-sama ya. Ini kan bisa buka semua nih yang gitu. Kita coba silahkan menurut kalian ini bisa disempurnakannya itu caranya gimana? Perlu ditambahin apa ini? Ini saya kasih di chat lah. Nah,
Oke. Ini contoh string methodnya. Silahkan dicoba sekarang yang chatbot. Coba chatbot saya yang belum pinter ini coba dibikin tambah pinter. Ya. Silakan dicoba. Semua bisa buka GitHub-nya ya. Oh iya, Azizan gimana Azizan? Bisa ngikutin nggak? Azizan? Azizan kemarin sempat ketinggalan ya. Sudah bisa nyusul nggak? Masih ada kesulitan nggak untuk yang dasar-dasarnya? Nah, Tadi lanjutin ngobrol. masih dioprek. Iya. Apa idenya kira-kira yang bisa diceritain? Itu ngomong ya, belum di-unmute. Belum tahu. Sambil diceritain coba. Apa yang mau dibikin apa? Masih rahasia. Belum tahu. Oke. Aska gimana Aska? Idenya apa? Aska, kalau di sana chatbot udah banyak dipakai nggak? Ya, ini belum tahu mau bikin apa. Oke, tapi udah dicoba. Sudah kayaknya. Jalan. Boleh ditunjukin nggak yang udah dicoba yang mana? Saya butuh feedback nih soalnya. Mana yang kira-kira bisa ditangkap, mana yang kira-kira sulit. Ini soalnya materinya saya perbaiki terus ya. Jadi kalau kalian ada masukan, tolong disampaikan. Jadi materinya bisa saya perbaiki lagi. Jadi yang minggu lalu sama minggu ini mungkin agak berbeda kalau kalian nanti lihat di YouTube. Karena itu tadi saya coba perbaikin, yang kurang saya coba tambahin. Boleh di-share nggak Aska? Yang sudah dicoba yang mana? Nggak usah. Nah, share screen aja, nggak apa-apa. Nggak. Kenapa? Kalau di sana chatbot dipakai buat apa, Aska? Ya, paling buat yang kayak apa namanya? eh Kayak buat website loh, yang kayak kalau punya masalah kita. Oh, gitu. Technical support ya. Ya, ya. Kalau kayak bank terus beli tiket gitu, pernah lihat nggak ada yang pakai? Nggak tahu. Belum pernah lihat ya.
Udah boleh punya ATM nggak sih di sana? Nggak tahu. Ya yang paling sering memang technical support ya sama customer service, karena pertanyaannya lebih gampang ditebak problemnya apa gitu. Jadi yang paling gampang itu tadi ada rule base. Rule base itu sebenarnya masih bisa dirupakan menu base ya, berbasis menu. Jadi kayak misalnya kita beli pulsa ya kan, atau cek pulsa bintang sekian-sekian pagar itu kan mesin yang jawab kan. Jadi kalau misalnya kita kira-kira nggak paham pertanyaannya, tidak bisa memahami pertanyaannya, ya kasih pilihan mau nanya apa gitu kan lebih gampang. Itu sebenarnya bentuk chatbot juga ya. Cuma chatbotnya itu ya sangat-sangat kurang pintar lah karena dia nggak bisa nebak kita mau nanya apa, akhirnya dia ngasih pilihan pertanyaannya. Nanti ngisi ini ya, feedback form ya. Saya kasih link di WA group. Jadi saya pengen dapat masukan nih dari teman-teman yang udah ikut pelatihannya. Nah, nanti isi feedbacknya. Biar saya tahu apa yang kurangnya apa, bisa ditambahin apa, atau kalian ada ide apa, habis ini mau nyobain apa lagi. Kan Python dasar udah bisa nih. Mau belajar apa lagi, habis ini mau machine learning, AI. Kita ada modul machine learning yang gampang, yang buat apa? Ya, Kayak pokoknya buat Roblox. Roblox boleh, Roblox. Tapi Roblox itu masalahnya dia cuma bisa di Roblox mainnya. Nggak seru. Mending Unity sekalian. Unity kita bisa bikin di web, ya, WebGL. Kita bisa bikin di Android. Yang mainin bisa banyak. Dan masalah berikutnya adalah Roblox tidak tersedia di Linux. Jadi saya nggak bisa ngoprek. Nanti anak saya aja yang ngoprek ya. Unity mau habis ini bikin pelatihan Iya. Unity. Boleh ya? Oke. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai, udah 3 hari bersama-sama. Udah banyak yang kita pelajari, jadi dasarnya sudah. Setelah ini, kalau mau lebih lanjut lagi, sudah tahu jalannya ya. Variabel sudah tahu gimana, for loop, if, else. Jadi basic algoritmnya udah ngerti semua. Jadi tinggal dikembangin lagi. Yang penting idenya dulu apa nih? Punya ide apa, jadi sudah tahu cara bikinnya gimana. Tadi udah dikasih contoh kalau bikin chatbot caranya gini, kalau bikin tebak-tebakan caranya gini, bikin gambar caranya gitu. Tinggal nanti misalnya butuh fungsi apa gitu, nah itu yang harus dicari. Tapi kan setidaknya sudah tahu. Kayak misalnya butuh fungsi buat keluar dari loop. Nah itu harusnya sudah ada. Jadi nanti tinggal di search di Google yang dicari apa. Nah itu yang kita bisa langsung tahu. Oh ini naruhnya di sini, naruhnya di sini. Ya. Oke, terima kasih Hanif, Putih, Azizan, Aska udah duluan. Katanya kemarin komputernya cepat panas jadi nggak bisa lama-lama. Yang dua lagi teman kita ada Razan sama Gafra katanya sakit, jadi hari ini nggak bisa ngikutin. Moga-moga nanti bisa cepat saya upload di YouTube, jadi bisa belajar lagi di YouTube. Rencananya juga nanti contoh-contoh lain juga mau saya masukin juga, jadi kita bisa belajar lebih banyak.
Oke, terima kasih. Ditunggu feedback-nya, ditunggu di event berikutnya. Sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi, mencipta, dan berkarya dengan keahlian codingnya. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.